Betul, Pak. Katakanlah pengetahuan dia tentang itu lebih tinggi. Tetapi kan kita diberikan Tuhan dua alat supaya kita bisa menilai ini benar apa tidak sih. Bapak saja bisa menilai kan bahwa itu tidak logis. Walaupun Bapak mengatakan diri Bapak sebagai awam. Kenapa tidak logis? Kalau memang Allah yang menulis semua kitab ini, kenapa ada kata itu ada Musa, terus ada Yosua, kitab Yesaya, kitab Ester, kisah itu semua nama-nama orang gitu. Kan? Tetapi, ya betul, tapi secara tidak langsung, karena dia menjadi seorang pendeta, kan dia punya pengikut, Pak. Ya pengikutnya dia sekarang dia mauin nggak gitu kira-kira kan pengikutnya dia menjadi apa kan? Apakah kalau memang mereka mengikutinya kan itu urusan mereka juga. Nggak bisa kita larang, gitu nggak bisa kita larang Pak. Cuman kita punya tanggung jawab. Menurut pendapat saya, pendapat si Anu itu salah. Terus yang benar yang mana yang harus kami ikuti, Pak? Kalau seperti ini jadinya. Tidak ada kesamaan pengajaran begitu, Pak. Nah itu Bapak tinggal pilih saja begitu. Artinya pilih gini Pak. Disitulah kita perlu menganalisa Pak. Ini ajarannya seperti ini. Masuk akal enggak gitu? Karena gini deh Pak. Kalau ajaran orang itu Alkitabiah, itu pasti masuk akal Pak. Pasti masuk akal. Dan kebenaran itu saling berkaitan satu dan yang lain. Saling mengikat itu Pak. Nggak bisa berdiri sendiri. Iya, 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 iya. Ya soalnya saya masih Contoh, bingung, Pak. Kok ada seperti itu gitu. contoh lah Pak Dik ya. Contoh ya. Orang itu misalnya, eh, kita ambil satu tema ya. Tema mengenai baptisan. Kan sebetulnya baptisan ini kan gampang dicerna kok. Ada kok datanya dalam Alkitab kan gitu. Kan kita awali saja gitu. Apa sih latar belakang munculnya baptisan ini? Kan gitu Pak. Apa sih latar belakang munculnya baptisan? Kapan baptisan dimulai? Kenapa dimulai saat itu? Apa syaratnya? Apa makna teologisnya? Apa hubungannya dengan perjanjian lama begitu? Nah itu kan harus bisa dijelaskan begitu. Nah ketika dia bisa jelaskan itu, ya clear. Iya. Nah, gini juga ini Pak Pendeta. Nah, Ya, artinya seperti ini. Yang satu mengatakan pengajaran seperti ini, yang satu mengatakan berbeda. Artinya tidak tidak saling terkait dan sebagainya. Adakah ini semacam apa ya rapat besar gitu Pak dalam dari seluruh pendeta-pendeta bahwa ternyata kamu salah keliru loh ini apa namanya ini pengajaranmu. Ada nggak seperti itu Pak? Agar tidak membingungkan kami nih Pak. Gitu loh. Kalau awal-awal Pak, seperti kita lihatlah dia ada namanya sidang di Yerusalem. Ya kita baca dalam kisah para rasul kan itu pernah terjadi kan gitu kan. Kalau kita baca misalnya di pasal yang ke-15 kan ada sidang gitu kan. Kenapa mereka buat sidang seperti itu? Karena memang Alkitab belum selesai ditulis pada saat itu. Belum ada Enggak acuan. maksudnya bukan maksud saya yang pengajaran tuh di masa ini aja nih Pak. Oh, Kamu keliru itu maksudnya bersidang lah gitu loh, maksudnya setahun sekali kah atau nggak bisa juga mungkin gitu atau Pak. bagaimana? Nggak bisa juga seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Kita kan tidak bisa menjadi Tuhan atas orang lain. Belum tentu yang 250 orang itu kesimpulannya benar gitu Pak. Belum tentu Pak. Bisa aja kesimpulan satu orang itu benar gitu. Kan begitu Pak. Artinya artinya begini. Taruhlah sekarang saya mengikuti pengajaran Pak Pendeta yang saat ini saya ajak bicara. Ternyata Oke. saya ketemu lagi dengan pendeta yang lain kan bisa jadi saling bertentangan Pak. Kalau tidak ada satu pengajaran. Padahal sama kan ini sumbernya itu gitu Pak. Kita uji saja Pak. Contoh ya. Contoh aja Pak. Ya itu makanya artinya kan yang menguji itu kan kaum kaum pendeta itu kan begitu kan. Nggak juga. Ternyata setelah Nggak harus juga diuji, Pak. Nggak oh harus juga. gitu. Bapak bisa kok menguji aja kan gini Pak. Seperti katakan tadi kan. Bahwa kalau ajaran seseorang itu benar Pak. Ajaran seseorang itu benar. Pastilah ajaran itu bisa diterima oleh akal. Dan itu pasti tidak bertentangan dengan Alkitab. Oh artinya yang ingin Pak Pendeta sampaikan, kita sebagai umat awam punya 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 kema, punya kemampuan juga menguji apa yang disampaikan oleh pendeta itu gitu maksudnya Pak. Ya, bisa dong Pak. Karena kan Alkitab ini bahasanya sederhana. Oh maksudnya gini, nah, sekarang gini, eh, Pak Pendeta memimpin gereja ini, saya ini jamaah umatnya Bapak kan begitu. Ya, Ternyata saya mengatakan, oh ternyata ini apa yang Pak sampaikan dalam Alkitab ini salah. Menurut saya seperti ini. bisa Pak. Bisa seperti Kami itu Pak? begitu Pak. Bisa seperti itu? Bisa Pak.
Nah, di Oh, gereja kami, Pak Dik, di gereja kami itu kami ada yang namanya sebelum kebaktian dan sesudah ada namanya diskusi tanya jawab. Ada diskusi tanya jawab, Pak. Setiap minggu itu, Pak. nah sekarang misalnya saya kekeh dengan jawaban saya, Pak Pendeta kekeh dengan jawaban Pak, Hmm. dengan jawaban Pak. Yang bisa menyatakan bahwa saya keliru, Pak Pendeta benar, atau Pak Pendeta keliru, saya benar, itu siapa, Pak? Kan nanti kan gini, Pak, di dalam gereja itu kan bukan hanya saya dengan Bapak misalnya. Tentu kan ada teman-teman yang lain kan yang juga memakai akal budinya, akal sehatnya kan menilai kan gitu kan. Maksudnya teman-teman itu ini jemaat juga atau para Iyalah, pendeta? jemaat itu juga teman-teman di situ kan mereka kan bukan orang-orang bodoh juga kan begitu. Pasti kan mereka juga punya pertimbangan. Oh enggak, menurut saya seperti ini, Pak. Karena menurut data ini begini. Nah, itu Pak, itu enaknya di dalam sebuah jemaat itu ketika kita bebas berpendapat tetapi tetap punya etika komunikasi yang baik kan begitu. Terus, nah kalau seperti itu, Pak, seandainya nanti ini apa yang Bapak sampaikan ternyata itu keliru semua, kan bagaimana Bapak memimpin memimpin kami di depan begitu sebagai Loh, seorang Pak, pendeta? jadi kan kalau memang Bapak sudah tidak lagi merasa bahwa tidak meyakini ajaran seorang gembala itu benar, Bapak kan tinggal memilih keluar kan begitu. Oh Mencari orang begitu. yang ajarannya lebih lebih benar kan tinggal gitu, Pak. Oh berarti kalau kalau ini ajaran di gereja Bapak tidak ini menurut saya ini keliru, saya pindah gitu maksudnya Pak ya? Oh iya, Pak. Ngapain Bapak Oh, ikut seorang pendeta atau seorang gembala yang Bapak yakini ajarannya semua salah gitu? Ya kan kita rugi dong. Kan itu kebebasan, Pak. Ketika kita tidak tidak yakin bahwa itu kita sudah pastikan bahwa tidak benar ajarannya. Kita sudah memakai Alkitab ternyata ajaran tidak sesuai. Ya apa yang kita lakukan? Keluar Pak dari situ, Pak. Daripada nanti masuk neraka, lebih bagus keluar kan? oh gitu. Oh berarti seperti itu Pak ya ini mekanismenya Pak ya? Ya memang memang gitu kata Alkitab, Pak. Jadi kalau ada jemaat itu misalnya ditegur dikasih tahu bahwa dia sudah salah, kekeh ngeyel nggak mau, semua orang sudah mengatakan ini loh keputusanmu salah loh, kesimpulan kamu itu salah loh gitu. Tetap dia itu ya, kalau begitu kamu bukan bagian dari kami. Kenapa Pak? Karena dalam satu jemaat itu menurut Efesus pasal 4, dalam sebuah jemaat itu harus satu iman. Ya kan? Untuk bisa satu iman Pak, kita harus memiliki pengajaran yang sama. Kan begitu. Logikanya kan begitu Pak. Kalau nah ini ada pertanyaan lain juga nih Pak Pendeta. Boleh Misalnya Pak. nih saya jadi umat awam. Ini Bapak sebagai pendeta. Ternyata ini pemahaman saya lebih lebih sahih dari Bapak. Bagaimana itu Pak? Ya, Sedangkan posisi saya sebagai seorang awam, sedangkan Bapak lebih sebagai bagus seorang Bapak jadi pendeta. gembalanya. Bertukar begitu maksudnya Pak ya? Oh iya, kan memang tujuannya begitu. Kalau ada orang lebih, misalnya katakan dalam jemaat, ternyata Iya, jemaat iya, saya iya. pimpin itu lebih pintar dari saya, lebih oke, ya saya harus mengalah. Satu. Yang kedua, Pak, orang yang lebih pintar ini, yang lebih oke ini, dia buka di tempat lain. Loh, terus yang menumpangkan tangan bahwa saya mempunyai mempunyai apa namanya nih diperbolehkan mengajar siapa? Kan Pak Pendeta dong. Kan harus seperti itu, enggak gitu, Pak? Lah, Ya, orang mau Kristen yang wisuda saya gitu, bijaksana, Pak. Nah, orang istilahnya Kristen yang, gitu. iya, nggak apa-apa, Pak. Artinya kalau gembala itu memang dia rendah hati, dia melihat bahwa jemaat yang dipimpinnya itu lebih pintar, lebih dari dia, kan dikasih pilihan, Pak, Bapak mau bagaimana? Kan begitu. Bapak mau Bertukar posisi langsung otomatis seperti itu, Pak? oh, bisa saja kalau semua jemaat itu setuju Bapak ini, ya Bapak jadi penggantinya. Bentar, bentar, Pak. Nah, gini maksud saya begini, Pak. Eh, Bapak menjadi pendeta kan dengan sekolah teologi, kan begitu, anggaplah Ya, seperti itu. Sedangkan saya dari membaca Alkitab, perenungan dan sebagainya, ternyata pemahaman saya lebih sahih didengar kalau oleh kalau jemaah yang itu lain. Bapak Bagaimana, Pak? Sedangkan saya kalau tidak mempunyai sertifikat lah begitu, apa bisa nggak ada seperti itu? background teologi gitulah. Ya, betul. Kalau itu Bapak analogikan dengan saya itu tidak mungkin, Pak. Tapi kalau Bapak analogikan dengan pendeta lain bisa jadi. Iya, Nah, karena kan kalau nggak bersertifikat, kan
tidak bersertifikat, mana mau jemaat yang lu kamu emangnya kamu siapa? Kan begitu jadinya, Pak. Nggak Nah, gitu ya? jadi kalau itu analogikan ke saya, itu tidak mungkin. Tapi kalau Bapak analogikan itu mungkin dengan yang lain bisa jadi kan begitu. Nah, jadi kalau gini dia Pak, kalau memang Bapak misalnya ada jemaat itu yang punya kualifikasi bagus, pintar. Bisa aja orang pintar itu karena otodidak, belajar otodidak, bahkan bisa saja Pak. Ya, betul Di betul. bangku kuliah itu belum tentu Pak orang yang kuliah sampai 15 tahun itu mengerti kebenaran. Saya tidak jamin Pak. Saya tidak jamin. Kalau misalnya metodologi penafsiran mereka sudah salah, Pak. Walaupun dia belajar 40 tahun, dia tetap salah. Pasti, Tapi Pak. kan namanya kita memimpin, kan kita harus mempunyai legalitas, Pak. Kan begitu, gitu, Pak. Legalitas dari mana, Pak? Maksudnya Para dalam rasul. artian begini, maksudnya begini. Nah, Maksudnya begini, karena saya pintar, saya lebih paham, tapi saya tidak mempunyai sertifikat teologi dan sebagainya. ya Kan kita kepintaran tidak, Bapak itulah tidak. sertifikatnya. Oh, begitu. Oh iyalah, Pak. Jadi bukankah Tuhan menghendaki seperti itu? Siapa yang lebih? Silakan begitu kan? Itu fair itu, Pak. Jadi kecerdasan Bapak itulah sertifikatnya. Kalau memang Bapak bisa buktikan bahwa Bapak lebih pintar dari gembala Bapak, sertifikatnya ya kecerdasan Bapak itu begitu. Bapak mau memimpin itu kan bukan karena arogan, tapi karena memang lebih tahu, lebih memahami. Dan si pendeta itu dia nggak boleh juga marah, nggak boleh tersinggung. Memang realitanya begitu bahwa siapa yang lebih pintar dia harus jadi pemimpin, kan begitu Pak? Oh, Kita berarti nggak ini, mau, ya mohon Hah? maaf, berarti begini, analogi saya, ini bertukar posisi, yang dulunya pendeta menjadi jemaat biasa, begitu maksudnya, Pak ya? Ya kalau Berarti itu pendeta itu maksudnya. mau, Oh, iya, iya. Oh, kalau terus tidak kalau mau dia Bapak keluar, kalau Bapak juga gitu. mau, kan gitu. Oh, iya, Gitu. iya. Kita gabungkan satu si Panababan, tapi nantilah ya. Iya, iya. Mohon maaf ya, ini saya bertanya Pak ya, Enggak pendeta apa-apa, ya. Pak. Itu malah bagus. Saya artinya kan saya kenapa lade ini karena pertanyaan Bapak kan normatif ya. Normatif dan juga ada etika komunikasi. Saya pikir itu bisa terjadi, Pak. Yang Bapak sampaikan tadi ada kejadian seperti juga bahwa yang dia pimpin itu lebih pintar dari dia begitu. Maka selaku dia adalah orang yang bijaksana, orang yang baik, Pak, Bapak lebih cocok Bapak pilih. Ya, apakah Bapak mau pimpin di tempat lain? Saya yang akan mentabiskan Bapak menjadi pemimpin atau bagaimana begitu. Nah, itu Nah, satu. Kedua, yang apakah mentahbiskan. jemaat itu mau nggak Bapak memimpin mereka? Kan kembali kepada jemaat itu Nah, juga, Pak. itu, yang itu maksudnya. Ya Maksudnya kalau gitu. jemaat itu tidak mau, ya sehebat apapun Bapak, ya mereka tidak mau. Walaupun pengajaran yang saya sampaikan itu lebih benar dari pendeta sebelumnya itu, Iya. begitu. Iya kan Oh, gitu Pak, nggak bisa kita paksa mereka. Saya lebih pintar loh, kalian ikut saya. Mereka bilang nggak mau, gimana? bukan masalah pintar, tapi lebih rasional gitu maksudnya, Pak. Iya, Contoh nih, berarti lebih contoh. benar kan? Saya mengambil contoh seperti tadi. Satu Hmm. sisi saya mengkritisi, masa ada sih ini Alkitab itu ditulis oleh Allah sendiri? Saya bantah kan begitu, Pak. Iya, Ternyata itu menurut Bapak itu salah juga itu pendeta itu. Artinya kan salah. secara tidak langsung saya ini lebih pintar kan begitu. Tapi jemaatnya yang di sana, oh saya enggak mau dipimpin oleh kamu. Kamu kan hanya seorang jemaat gitu Ya, itu kan kalau kan. hanya satu sisi saja Pak, kan satu sisi. Maksudnya kan masih satu tema lah kita bilang. Hanya kalau pengetahuan Bapak hanya satu itu saja kan tentu tidak otomatis kan. Ya eh, contoh kasus ya kan begitu ya Pak pendeta ya. Ya, tapi kalau misalnya kita belajar teologi sistematis Pak ya, itu keseluruhan begitu kan. Jadi bukan hanya gara-gara satu topik itu kita lebih daripada dia seolah-olah kita sudah lebih layak dari dia. Enggak juga seperti itu. iya. Ya artinya ini contoh kasus kecil kan begitu seperti itu Pak Ya, pendeta ya. kan gitu ya. Jadi kan gini kita Pak, kita sebagai jemaat lah kita misalnya ya, tentukan kita akan percaya diri apabila yang memimpin kita itu lebih dari kita dalam banyak hal gitu. Kan itu yang baik. Dia lebih ahli dalam menjelaskan Alkitab, dia lebih semangat,
lebih mengasihi, lebih giat. Itu seorang gembala begitu. Ada pernah terjadi hal seperti itu, Pak Pendeta? Gimana? Terjadi seperti itu, misalnya ini jemaatnya yang lebih paham, lebih gini, yang pernah terjadi gitu, Pak Iya, Pendeta? bisa jadi, Pak. Karena Oh banyak iya, sarjana teologi itu beli ijazahnya, Pak. beli ijazah. Iya, Pak. Banyak itu kasusnya itu, Pak. Ternyata dia tidak mampu menjelaskan secara sistematis. Kan Nggak begitu mampu, maksudnya? Pak. Oh Iya. iya. Ya, kalau ada orang mau mengikutinya, ya apa mau kita bilang, Pak? Kan, apa kita mau tarik orang itu kan nggak bisa juga. Tapi kalau kalau misalnya contoh gini Pak Pendeta, sekarang Pak Pendeta yang mendirikan gereja itu, ternyata pengajaran Pak Pendeta keliru. Apa mungkin saya bisa mengambil gereja itu? Sedangkan itu Bapak yang mendirikan, bagaimana Pak? Nah, itu kalau orang itu mendirikan itu untuk cari makan. Tapi kalau dia misalnya mendirikan itu untuk Tuhan, atau Tuhan yang Ya, berinisiasi untuk itu, maka ketika dia tahu salah dia ada orang lebih, maka dia dengan rendah hati, Pak, Bapak silakan pimpin. Kan begitu. ya, ya, ya. Oh iyalah, Pak, itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak Tuhan. Walaupun dia yang mendirikan dengan Ya bersusah enggak payah masalah, Pak. belasan tahun dan sebagainya begitu Oh iya, mau, ya. mau berapapun itu. Ternyata Bapak lebih daripada saya. Kan dikasih opsi. Bapak mau pimpin di sini atau bagaimana? Oh, kan begitu, Pak. Cocok, Pak, kira-kira? Oke. Iya, iya. Terima kasih Pak Pendeta Oke, ya. baik, Pak. Baik, yuk. Selamat malam Pak Pendeta. Malam, malam, Pak. Salam, salam kenal ya. Iya. Nah, kalau diskusi